Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku di rumah? Semoga anak-anak di rumah sehat semuanya. Siap untuk mengikuti pembelajaran daring yang akan disampaikan oleh Ustazah Mai pada pagi hari ini, Selasa, jam pertama. Nah, anak-anak, Ustazah Mai akan menyampaikan tentang beberapa aturan yang harus dilakukan di rumah, yaitu tentang tata cara atau aturan-aturan yang harus dikerjakan di rumah. Yang pertama, seperti yang ada di gambar ini. Coba diperhatikan, di gambar ini ada gambarnya anak sedang berpamitan dengan orang tuanya ketika mau berangkat ke sekolah. Apa fungsinya kita harus berpamitan dengan orang tua ketika mau berangkat sekolah? Supaya dalam menuntut ilmu kita harus dapat menerima ilmu dengan baik, ya. Nah, karena kita hari ini tidak kemana-mana, sekolahnya di rumah, maka aturannya yaitu harus tetap patuh, duduk rapi, memperhatikan ustadzah yang sedang menyampaikan pelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk masa pandemi ini, selain kita keluar dengan berpamitan, yaitu dengan mengucapkan salam, apa yang harus dilakukan selain ini? Nah, di masa pandemi ini kita harus keluar rumah dengan menggunakan masker. Nah, di sini Ustazah Mai akan sampaikan. Nah, sebelum keluar rumah kita harus menggunakan masker seperti ini, ya. Kenapa? Nah, seperti ini, ya. Kenapa? Supaya kita menjaga diri kita dari virus yang ada di luar. Nah, itu selanjutnya ucapan salam itu terdiri dari selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Masih ada lagi selamat malam. Ya, itu adalah ucapan salam. Tapi ucapan salam untuk orang Islam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Selanjutnya aturan-aturan yang harus kamu lakukan. Ketika masuk rumah, kita juga harus mengucapkan salam, mengetuk pintu, ya. Untuk apa? Supaya orang yang ada di rumah tahu bahwa anak-anak sekarang sudah pulang dari sekolah. Nah, ketika pulang ke rumah, seperti halnya yang dilakukan di sekolah ini, nah, kita harus meletakkan sepatu yang kita lepas di atas rak sepatu, diletakkan dengan rapi. Lihat gambarnya adik-adik kita yang belajar meletakkan sepatu dengan rapi di rak sepatu dengan bimbingan ustadzah. Nah, anak-anak di rumah juga harus melakukan hal seperti itu. Selanjutnya, ketika akan makan, kita juga akan melakukan aturan atau melaksanakan tata tertib atau aturan-aturan sebelum makan. Yang pertama, sebelum makan kita harus berdoa dulu. Berdoa sebelum makan, ya. Nah, ini satu keluarga mau makan sedang melakukan doa sebelum makan. Nah, ada lagi yang tidak boleh ketinggalan sebelum makan, yaitu dengan mencuci tangan sebelum makan. Dan tidak boleh lupa makannya harus tetap dengan duduk, ya, biar makanannya yang kita makan menjadi makanan yang berkah. Nah, selanjutnya yaitu melaksanakan aturan ketika mau tidur, ya, mau tidur. Nah, sebelum kita berangkat ke tempat tidur, kita tidak boleh lupa membersihkan kaki, cuci tangan, terus gosok gigi. Nah, setelah menggosok gigi, baru kita masuk ke dalam kamar. Apa yang kita lakukan di kamar? Yang di sini adalah membaca doa sebelum tidur, yaitu membaca doa. Anak-anak sudah tahu semua, ya, doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
Ini adalah doa sebelum tidur. Setelah itu baru kita matikan lampunya, ya. Kalau tidur lampunya harus dimatikan juga. Nah, setelah itu besok pagi kita bangun tidur, kita juga harus berdoa. Di sini ada doa bangun tidur. Nah, doanya ini ada Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah, setelah berdoa maka dilanjut, kamarnya tidak boleh ditinggal, ya. Kamarnya harus diapakan dulu? Benar, dirapikan dulu. Nah, ini adalah anak yang rajin, yang suka membersihkan dan merapikan tempat tidurnya. Nah, bagus kan tempat tidurnya kalau rapi? Nah, setelah ini baru anak-anak boleh membersihkan badan atau mandi. Selanjutnya aturannya yaitu menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan tubuh yaitu dengan cara menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga. Nah, coba di gambar ini berolahraganya dilakukan pada saat pagi atau siang hari. Mataharinya masih baru muncul. Nah, olahraga yang baik dilakukan pada pagi hari. Nah, ini ya, selain berolahraga, kita juga harus memakan makanan yang sehat dan bergizi, yaitu diantaranya di sini ada nasi, telur, kentang, jagung, sayur, ya. Ini ada buah-buahan, ada lauk pauk, dan terakhir ditambah susu. Siapa yang suka susu? Oke, berarti sehat semua, ya. Ini. Jadi nasi, roti, kentang, jagung, sayur, bayam, wortel, sawi, kangkung, lauk pauk, ikan, telur, daging, tahu, dan tempe. Buah-buahannya adalah pepaya, tomat, mangga, jeruk, semangka. Yang terakhir susu. Ini adalah makanan sehat. Jadi anak-anak nggak mau kalau diberi sayur, diberi buah, diberi susu, harus mau biar pertumbuhannya jadi pertumbuhan yang kuat dan sehat. Nah, selanjutnya tadi adalah menjaga kesehatan tubuh. Sekarang merawat dan menjaga kebersihan tubuh. Nah, tubuh kita selain sehat harus juga dijaga kebersihannya. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh dengan ini mandi, memakai sabun, ya. Nah, ini siapa hari mandi? Oke. Berapa kali mandinya sehari? Iya, 3 kali, ya. Setelah itu, selain mandi, kita juga harus mencuci rambut. Nah, mencuci rambut 1 minggu 2 kali. Pakai apa? Kalau mandi tadi menggunakan sabun. Sedangkan kalau mencuci rambut dengan sampo. Nah, ini. Nah, ya. Jadi jangan lupa rambutnya harus dicuci 1 minggu 2 kali. Selanjutnya, kuku juga harus dipotong. Kenapa kok kuku yang harus dibersihkan? Karena di dalam kuku itu biasanya terdapat kuman-kuman yang sembunyi di dalam kuku. Jadi kita harus membersihkan kuku dengan cara memotongnya agar ketika makan kita tidak akan kena atau tidak akan kemasukan kuman. Nah, itu tadi anak-anak aturan-aturan yang harus kita jaga dan kita lakukan di rumah, ya. Dan dari saya, Ustazah Mai, cukup sekian. Sampai ketemu pada pembelajarannya lain. Semoga anak-anak selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.